Perkenalkan, nama saya Suryani Helmiati Ematan dengan NIM 102-2021-0185. Saya dari kelas E, mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan PAUD. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah ringkasan dari materi setiap kelompok. Nah, materi kelompok 1 yaitu apa itu paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Nah, yang bagian A, pengertian paradigma. Nah, paradigma sendiri adalah cara pandang seseorang dalam melatih kemampuan untuk berpikir. Bagian B, dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Yang pertama itu pendidikan inklusif, yang kedua pengembangan holistik, yang ketiga peran orang tua dan komunitas, dan keempat penggunaan metode pembelajaran bermain, yang kelima kesetaraan gender, keenam kesesuaian dengan budaya lokal. Bagian untuk kelompok 2, materinya tentang karakteristik dan konsep peserta didik dalam PAUD non-formal. Nah, pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Bagian yang berikut jenis-jenis pendidikan non-formal. Yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Yang kedua, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar. Yang ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar. Yang keempat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan yang kelima, Lembaga Pendidikan Non-Formal sejenis. Yang berikut, pelaksanaan pendidikan non-formal di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan non-formal dapat dilihat perbedaan pada kesungguhan negara industri dan negara berkembang. Pada negara maju seperti di Eropa dan Amerika Utara, pendidikan non-formal dipandang sebagai pendidikan lanjutannya bagi kehidupan seseorang. Untuk materi kelompok 3, yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknik pembelajaran. Untuk bagian A, prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Dan yang ketiga, tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, teman-teman, kurikulum dalam lembaga PAUD berisi sebuah desain program pembelajaran sesuai dengan tujuan lembaga. Yang kedua, peserta didik. Nah, teman-teman ketahui bersama peserta didik merupakan individu yang sedang berproses berkembang menuju arah pendewasaan. Yang ketiga, tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik sendiri yaitu seorang guru atau pendamping anak PAUD, dan tenaga kependidikan yaitu yang merencanakan melaksanakan sebuah pembelajaran. Bagian B, prinsip-prinsip pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. Yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, stimulasi terpadu. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kelima, lingkungan yang kondusif. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Dan yang ketujuh, menggunakan berbagai media dan sumber. Yang berikut, teman-teman, materi dari kelompok 4. Nah, yang saya ringkas materi dari kelompok 4 ya, yang pertama, tujuan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, teman-teman, tujuan pemberdayaan masyarakat ada 6. Yang pertama, perbaikan kelembagaan. Yang kedua, yang bagian B, perbaikan usaha. Yang bagian C, perbaikan pendapatan. Bagian D, perbaikan lingkungan. Bagian E, perbaikan kehidupan. Dan bagian F, perbaikan masyarakat. Yang kedua, yaitu strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, strategi tradisional. Yang kedua, strategi direct action. Dan yang ketiga, strategi transformatif. Baik, materi dari kelompok 5 atau materi terakhir di sini yaitu membahas tentang komponen program penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini, evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang bagian A atau materinya pengertian manajemen PAUD. Nah, manajemen PAUD sebagai proses kerja dan melalui atau mendaya gunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang berikut komponen penyelenggaraan PAUD. Nah, yang pertama dalam komponen penyelenggaraan PAUD itu yaitu kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, tenaga pendidik. Dan yang keempat, sarana. Yang kelima, prasarana. Bagian B, evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, evaluasi dan pembinaan adalah aktivitas investigasi atau upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan dari sebuah fakta yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek tersebut.
Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Salam.